Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal ya tentang tools atau alat apa yang akan digunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran berbasis animasi. Ya, nanti bisa dilihat di deskripsi atau link yang kita nanti tautkan di atas ya. Nah, di dalam video kali ini, video pendek ini, kita nanti akan membahas tentang bagaimana sebenarnya menyusun narasi, membuat narasi video pembelajaran gitu ya. Ini sesungguhnya bisa digunakan walaupun berbasis animasi ataupun tidak gitu ya. Sehingga saya nanti akan coba uraikan dengan dua model pendekatan. Sehingga harapannya teman-teman nanti punya opsi ya, mana yang kira-kira nanti akan diambil untuk membuat video pembelajarannya. Oke, langsung ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, agar lebih aman saya buat zoom in-nya dulu. Ada dua pendekatan yang nanti akan kita sama-sama pelajari. Pendekatan pertama adalah pendekatan tentang why, what, how framework ya. Yang ini biasanya digunakan untuk membuat satu video, tapi awalnya adalah berbasis dari masalah, sehingga endingnya adalah menyelesaikan masalah, tentu saja gitu ya. Berikutnya akan coba saya urai seperti ini kira-kira. Oke, nah dengan pendekatan framework ini why, what, how, kita pertama tentu saja pastikan kita punya masalah ya. Jadi jabarkan masalah yang sering ditemui. Nah, dalam contoh ini ya, masalah-masalah yang ditemui saya ambil konteks ketika ketidakefektifan tentang PJJ, pembelajaran online yang terjadi dari rumah. Apa masalah yang sering muncul? Masalah yang sering muncul adalah siswa jenuh dengan PJJ, pembelajaran jarak jauhnya. Berikutnya adalah siswa bosan dengan media guru, siswa kurang memahami pembelajaran. Sehingga tiga hal ini, atau nanti teman-teman bisa kreasikan lebih lanjut, ini adalah masalah. Sehingga dalam masalah ini ya, ini akan kita cari jalan keluarnya ya melalui step-step yang ada berikutnya. Oke, nah lalu kemudian dari kita sebagai penyusun media atau penyusun video, apa yang kita tawarkan untuk menjadi sebuah solusi agar masalah-masalah yang di atas itu bisa terselesaikan. Oke, sehingga sebagai penyusun media, kita menawarkan solusinya adalah pembuatan media video animasi interaktif gitu ya. Lalu kedua diiringi dengan agar ada siswa lebih terlibat ya dengan active learning gitu ya. Sehingga ketika ada dua hal ini, harapannya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di atasnya tadi. Nah, lalu kemudian how, bagaimana caranya? Oke, cara untuk ya mendeliver dari what yang ada di komponen di atasnya. Ya, dengan adanya komponen how ini harapannya akan jadi lebih memudahkan untuk breakdown bagaimana eksekusi what-nya gitu ya. Sehingga how ini akan menjelaskan lebih rinci. Sehingga kalimatnya biasanya adalah kalimat-kalimat aksi, kalimat-kalimat kata kerja gitu ya. Contoh, buat rancang desain video animasi. Ya, ini adalah menyelesaikan untuk what yang pertama. Lalu kemudian adanya pemberian unsur pelibatan siswa ya. Kaitkan dengan pengalaman siswa ya, yang terjadi dengan siswa, yang mendekatkan dengan mereka, sehingga mereka siswa itu ketika nonton video kita akan terhubung ya, ada associated experience, kaitkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, lalu ajukan pertanyaan pengungkit ya, agar siswa jadi lebih berpikir, lebih bertanya-tanya pada dalam dirinya, sehingga mereka akan lebih terpantik untuk mengikuti materi kita. Lalu ajak siswa untuk berbagi, ini sharing ya di antara mereka ataupun dengan gurunya. Nah, lalu kemudian adalah berikan feedback terstruktur dari pekerjaan siswa. Feedback ini penting ya, tapi ini masih dalam cakupan how, bagaimana caranya. Sehingga ketika why, what, dan how ini sudah kita miliki, ini nanti kemudian akan kita susun ya menjadi lebih lanjut, sehingga kita sudah punya gambaran yang lebih gamblang dengan pendekatan why, what, how ke dalam media video kita. Oke, nah lalu saya akan masuk kepada bagaimana pendekatan yang kedua. Oke, pendekatan yang kedua saya tawarkan adalah pointer styles. Pointer styles ini pada dasarnya adalah membuat bagaimana video yang kita sampaikan lewat materi kita tentu saja akan lebih terlihat sederhana, terlihat lebih ringan ya, dan dia step by stepnya ada ya. Kalau ini contoh misalkan 5 tips pembelajaran online yang efektif dan menyenangkan, sehingga teman-teman yang nanti akan membuat sebuah video pembelajaran apapun ya,
baik berbasis animasi atau bukan, gitu ya. Mereka si para siswa itu akan melihat ini jadi lebih mudah, easy to read, easy to understand, ya, harapannya begitu. Sehingga ada tips ya, 5 tips pembelajaran online yang efektif dan menyenangkan. Tips 1, atur jadwal yang sesuai. Sehingga di titik ini ketika tips itu sudah disampaikan, ditambah dengan uraian, ditambah dengan visualisasi, ditambah dengan gambar, ditambah dengan sound yang mendukung. Nah, lalu kemudian tips 2 buat area belajar. Demikian juga mirip dengan tips 1. Tips 3, tips 4, tips 5 ya, harapannya tidak lebih dari 5 ya, karena akan mengurangi konsentrasi, mengurangi fokus ya. Khawatir jika tipsnya terlalu banyak. Oke, setelah ini akan saya kasih contoh satu saja ya, satu saja contoh dengan pendekatan pointer style, sehingga harapannya teman-teman jadi lebih terbayang ya bagaimana video hasil akhirnya. Oke, ini sebentar saya putarkan berikut ini. Teman-teman sekalian, ini adalah 3 tips menulis artikel di media ya, sehingga teman-teman sekalian ini nanti akan diuraikan. 3 tips itu apa saja sih? Dan masing-masing tips nanti akan panjang lebar di situ disampaikan bagaimana uraiannya per tips gitu ya. Oke, saksikan lebih lanjut. Di tips kedua ini, ya, tantangan kita adalah bagaimana memvisualisasikan satu gagasan, ya, tentang bagaimana mengurai sebuah ide dari kumpulan bacaan atau kumpulan sumber-sumber yang lain, sehingga menjadi satu formula baru, gitu ya, menjadi satu formula baru, menjadi satu formula gagasan baru. Oke. Nah, di video kita juga harus kita visualisasi demikian, agar lebih menggambarkan apa yang terbayang oleh pemirsa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Oke, baik. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan setelah menonton, menyimak video singkat ini, teman-teman jadi sudah memiliki ide, sudah memiliki persiapan-persiapan ya untuk sebelum kita akan membuat dalam sesi workshop, dalam sesi pelatihan yang sebenarnya untuk membuat satu video pembelajaran. Oke, demikian. Sukses selalu dan sehat selalu ya untuk teman-teman semua beserta keluarganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.